akan membuat manusia di bumi sebagai khalifah. Nah, respon yang berbeda pada saat para malaikat ditanya pendapatnya oleh Allah, atau ya diberitahulah bahwa Allah akan membuat manusia di bumi untuk menjadi khalifah di bumi. Para malaikat itu tidak kemudian menolak, tapi para malaikat lebih dulu bertanya sebenarnya. Bertanya kepada Allah tentang urgensi dari membuat manusia. Di dalam pertanyaan itu sebenarnya terkandung satu ini juga, satu ketidaksetujuan yang tersembunyi sebenarnya dari para malaikat. Jadi kalau kita lihat itu, sementara kalau lihat responnya iblis kan langsung ya, serta merta itu. Dan sudut pandangnya juga beda. Kalau para malaikat, pertanyaan yang meskipun mengandung ketidaksetujuan itu disampaikan dengan gaya bertanya, itu untuk membuka peluang bahwa bisa jadi malaikat yang keliru, yang tidak tahu. Nah, itu masih ada bagusnya begitu, yang perlu ditiru dari malaikat begitu. Meskipun tidak setuju, tapi cara menyampaikan ketidaksetujuan itu dengan cara bertanya. Supaya apa? Supaya tidak sulit ketika harus merubah ketidaksetujuan itu menjadi setuju. Itulah pentingnya. Jadi supaya tidak sulit untuk merubah ketidaksetujuan itu menjadi setuju. Maka disampaikanlah ketidaksetujuan itu dengan bentuk bertanya. Malaikat ketika diberitahu Allah bahwa aku akan menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah, maka jawaban malaikat, kenapa ya Allah engkau membuat, ada apa ya Allah, kan gitu. Itu bisa kita lihat bersama dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ayo yang belum pernah baca, monggo gantian kasih kesempatan. Surat Al-Baqarah ayat 30. Monggo. Al-Baqarah ayat 30. Ijen Gus. Monggo siapa? Bu Dia apa Bu Tanti? Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sadaqallah. Nah, itu di situ. Jadi ketika Allah sama di sini sampaikan. Nanti kita akan kembali ke surat Al-Hijr. Di ayat ini sampaikan, dan ketika Allah wa idza qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Gitu kan. Maka pertanyaan malaikat qalu, mereka bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan membuat, menciptakan di dalam bumi itu mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, orang yang akan merusak di dalamnya dan bahkan menumpahkan darah. Sedangkan gitu kan. Sedangkan wa nahnu kami nusabbihu, selalu bertasbih bihamdika dan memujimu, wa nuqaddisuk dan mensucikan laka engkau ya Allah. Tapi ketika dijawab ini alamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Wahai.
Maka kembali ke surat Al-Hijr, kalau kita lihat, sama Allah juga, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi faqulu lahu sajidin. Aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering yang dibentuk, gitu. Dan kalau sudah aku tiupkan rohku ke dalam bentukan itu, kamu sujud semua, taat semua, gitu kan. Nah, malaikat tadi langsung sujud setelah diberitahu Allah ini a'lamu wa la ta'lamun yang seperti yang di surat Al-Baqarah tadi, malaikat langsung sujud. Tetapi respon berbeda ditunjukkan oleh iblis. Begitu fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, ada respon berbeda illa iblis, iblis yang tidak mau. Dia tidak pakai bertanya kayak malaikat dalam surat Al-Baqarah 30 tadi. Nggak pakai dia. Dia nggak usah bertanya ataja'alu fiha may yusidu fiha wasfukut dima. Nggak. Padahal iblis saat itu sebelum diciptakan manusia juga termasuk makhluk yang taat tunduk patuh loh kepada Allah. Dalam satu kitab disebutkan iblis itu sudah tunduk patuh sujud sama Allah itu 40.000 tahun sebelum manusia diciptakan. Tanpa ada celah, tanpa ada satupun celah dalam pengabdiannya iblis itu pada Allah. Jadi iblis itu kan dulu bagian dari para malaikat. Iblis itu bagian dari para malaikat. Dia menjadi terkutuk karena membangkang tadi. Jadi iblis itu alim sekali. Makanya kalau sekedar alim, iblis lebih alim. Hanya kita jangan membanggakan kealiman kita. Illa iblis, kenapa dia tidak mau apa ayyakuna ma'asajidin? Dalam ayat lain disebut aba wastakbaro. Ya, aba itu membangkang. Ya, kan? Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi dalam ayat 30 tadi, surat Al-Baqarah tadi, coba kita lihat lagi yang ayat 31. Coba kita lihat. Banyak sebenarnya ayat, tapi itu aja kita jadikan patokan. Coba kita lihat selanjutnya. Tadi, monggo, sebagai perbandingan. Oke, monggo nanti ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama beda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang Allah ingin membuktikan tuh. Allah ingin membuktikan bahwa Allah Maha Tahu. Lalu Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda di surga, kemudian diajarkan, lalu ditanya para malaikat, ayo sekarang kalau kamu memang bertanya tadi kurang setuju tentang bagaimana, apa sih kenapa Adam itu, kok kamu tak suruh jadi khalifah Adam itu kenapa? Coba sekarang kamu sebutkan benda-benda yang nama-namanya gitu. Maka ayat 32, coba gantian. Ayat 32, Surat Al-Baqarah masih ini. Terus, Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ketahui, yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Shadaqallahul Adzim. Nah, para malaikat wes langsung menyadari. Nah, ini yang perlu kita tiru ya. Begitu diperintah, aku akan bikin manusia di bumi, terus dia bertanya, meskipun ada tersimpan kesetujuan dalam bungkus pertanyaan itu, tapi begitu Allah membuktikan, coba sekarang kamu, nah, nggak bisa para malaikat, nah langsung sadar. Nah itulah. Jadi tidak kemudian malaikat itu sombong, alah cuma gitu aja kok, aku ini sudah taat, sudah penghuni surga 40 ribu tahun sebelum kamu ada. Enggak gitu dia, langsung sadar. Oh iya ya, berarti benar. Makanya dia salah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu mereka berkata malaikat,
Subhana Maha Suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sadar dia, para malaikat itu, bahwa ilmu Allah maha luas, ilmu kita sedikit. Innaka engkau lah sungguhnya al-alim, anta alimu yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Itu. Lalu untuk membuktikan memang alasan atau apa ya kehebatan Adam kenapa atau manusia itu diciptakan sesempurna, maka ayat 33 monggo gantian. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Shadaqallahu adzim. Itu akhirnya diberitahu langsung, kemudian Adam yang diberi perintah untuk beritahu ya, ajarin nama mereka semua. Ajarin nama-nama benda yang Allah sudah ajarkan kepada Adam. Maka Allah berfirman, nah, bukan sudah aku beritahu toh bahwa aku lebih tahu apa yang tidak kamu tahu, dan aku mengetahui rahasia langit dan bumi, aku mengetahui apa yang kamu sembunyikan maupun yang kamu nyatakan. Nah, selanjutnya ayat 34, gantian, monggo. Izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Nah, itu. Sadaqallahu. Jadi kalau tadi malaikat responnya kan meskipun bertanya, ada sedikit ketidaksetujuan karena ada makan atau manusia akan menumpahkan darah dan merusak di bumi. Tapi begitu sudah dibuktikan Allah, ini loh, kenapa kamu tak suruh sujud, tak suruh taat sama Adam, kenapa aku menciptakan. Malaikat langsung menyadari kesalahannya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung. Tapi iblis tidak mau ketika diperintah oleh Allah untuk wa idza qulna lil malaikati isjudu, sujudlah kalian di Adam kepada Adam. Sudah tahu kan kelebihannya Adam? Tapi kata para malaikat, ini kami bersujud ya Allah. Tapi bagi para iblis, fasajadu semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, karena dia menolak dan menyombongkan diri. Nanti di ayat lain disebutkan itu. Kenapa dia menyombongkan diri? Nah, karena dia merasa bahwa engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ana khairu minhu. Gitu dia bilang. Aku lebih baik dari dia. Itu. Dia mengatakan begitu langsung. Ana khairu minhu. Tapi tentu lebih baik daripada, coba dibuka di surat, nanti itu kan surat Al-Baqarah ya, no? Dan setan menjadi orang-orang kafir akhirnya, terkutuk tadi. Kenapa alasan dia tidak mau tunduk? Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 12. Enggak. Ketemu Al-A'raf ayat 12. Alasan kenapa dia tidak mau. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Subhanallah. Tuh kan, jelas kan? Jadi
alasan dan saya ngambil aja dari ini. Kenapa sih Adam? Kayak ditanya sama Allah. Setan, iblis. Wes kamu sudah terlaknat nih, sudah terlaknat sudah. Tapi ya Allah sebenarnya kan Allah Maha tahu juga. Cuma ini kan untuk pelajaran untuk kita ya. Allah seolah enggak tahu. Apa sih? Aku pengen tahu apa yang membuat kamu nggak mau tunduk sama Adam. Sudah tak tunjukkan kehebatannya Adam kayak gitu. Kamu nggak mau itu apa gitu kata Allah. Dijawab sama iblis. Loh, lo ya Allah, khairum minhu. Aku jelas lebih baik dari dia toh ya Allah. Wong khalaqtani min nar. Engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan dia cuma dari tanah. Api yang lebih baik dari tanah toh ya Allah. Makanya dalam surat Al-Hijr tadi dia bilang, lam akun, aku tidak di asjuda untuk manusia yang kau ciptakan kholak, tidak mungkin. Nah itu cari di ayat 32 ditanyakan dia sudah tidak mau sujud, dia menolak, kemudian dia juga tidak mau bersama dengan sujud. Qala, Allah berfirman, ya iblis malaka alla takuna ma'asajidin. Wah iblis, apa sebabnya kamu tidak mau sujud sama orang-orang sujud tadi? Nah dalam surat Al-A'raf ayat 12 tadi sudah dijawab anak khairu minhu. Di sini disebut qala, iblis berkata, lam aku li asjuda li basyarin khalaqtahu min solsolin min hama'im masnun. Tidak mungkin lah ya Allah, aku mau bertaat sujud sama manusia yang hanya Engkau ciptakan dari tanah liat yang kering, lumpur hitam yang dibentuk. Apa itu? Ya api ini loh, sumber-sumber energi. Gitu. Tanah itu apa? Nah dari sini dulu kita bisa lihat betapa sebenarnya Allah kan maha tahu ya alasannya. Tapi masih bertanya, itu untuk beritahu kita. Sifat-sifat iblis itu terbangun dari perasaan merasa lebih dari orang lain. Gitu loh. Merasa lebih hebat, lebih. Dan itu logis loh ya. Jadi gini, dalam satu disebutkan iblis itu sudah tinggal di surga dan taat tunduk patuh kepada Allah itu sudah 10.000 tahun, 40.000 tahun ada menyampaikan itu. Loh, sekarang gini, teman misalnya ada di satu komplek atau di sebuah organisasi ya, teman sudah tinggal di komplek itu atau sudah menjadi anggota atau pengurus sebuah organisasi itu, lama bertahun-tahun, sudah senior lah, gitu kan. Lalu kemudian ujuk-ujuk mak bedunduk ada satu newcomer pendatang baru, penghuni baru di komplek itu atau anggota baru di organisasi itu, lalu dia ditunjuk untuk menjadi ketua RT atau kepala desa atau kepala organisasi di situ. Sampean disuruh tunduk patuh. Padahal sampean tahu betul seluk-beluk di situ. Setan juga merasa paling tahu seluk-beluk surga. Bahkan paling tahu cara beribadah kepada Allah, ya tahulah puluhan ribu tahun. Dan alim banget, tahu banget. Terus hanya karena Adam dikasih tahu Allah cara tahu nama-nama, hanya itu, gitu ada siapa iblis. Nah ini memberi garis batas dulu pada kita supaya kita tidak begitu, supaya kita tidak bahwa kelebihan harta sampean itu tidak membuat sampean lebih mulia daripada yang hartanya sedikit. Bahwa kehebatan sampean dalam ilmu nahwu sorof, dalam ilmu hadis atau dalam apapun itu tidak kemudian membuat sampean lebih mulia daripada orang yang mungkin kelihatan bodoh di mata manusia. Jabatan sampean presiden sampai sekjen PBB sekalipun membuat sampean lebih mulia dan berhak meremehkan rakyat jelata. Sampean yang hidungnya mancung 2 cm, 3 cm, 5 cm tidak lebih mulia daripada yang pesek. Sampean yang lebih tua umurnya terus tidak mau diingatkan sama yang muda berarti kena penyakitnya iblis. Gitu. Jangan begitu gitu. Nanti akan ada ayat selanjutnya tentang bicara Allah begitu. Jangan wahai Adam,
Kamu jangan sampai diperdaya oleh setan seperti mana, bagaimana nenek moyangmu dulu diperdaya. Termasuk itu tadi dalam hal kesombongan tadi. Nah, kalau kita lihat ini, maka jawaban iblis konsisten. Jawaban iblis konsisten. Ana khairu minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, coba sekarang kita katakan pada diri kita ini. Nah, itu loh. Nah, faktor-faktor yang membentuk kita menjadi sombong, meremehkan orang lain itu apa coba? Apa aja coba? Nah, tapi justru kadang kita buru sekarang. Nah, di situ coba. Dari dampak dari dia kemudian menantang Allah. Allah berfirman, Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Kalau begitu, minggat kamu. Dalam ayat lain, idhab, pergi kamu. Pergi dari mana? Dari surga, minha. Innaka rajim, maka sungguhnya kamu terkutuk. Inna alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sungguhnya akan menimpamu laknat sampai hari kiamat. Kala iblis pun berkata, iblis, aduh, aku diginiin. Maka ya wis, ini ya Allah, katanya. Robbi, wa'angdirni ila yaum. Kalau karena engkau sudah melaknatku, jangan kau sebinasakan aku sampai hari kiamat. Berikan hakku, berikan hakku untuk membela diri. Kalaupun sudah tidak mungkin mencabut laknat itu, biarkan aku balas dendam. Biarkan aku balas dendam. Duh, Allah memberi waktu itu loh. Qala fa innaka minal mungdhorin. Ya udah, kamu juga punya hak untuk membela diri. Menyurutkan dendamu, sudah silakan. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang ditentukan kiamat. Dulur, tadi dulur, ini bahayanya kita itu. Iblis pertama minta tangguh sampai kiamat dikasih sama Allah. Dan iblis juga dikasih sama Allah hak untuk nanti menipu daya manusia. Kenapa? Ya karena memang itu haknya dia. Betapa Allah maha adil ya. Tidak hanya melaknat, tapi juga memberi hak untuk dia membela diri. Dikasih. Nah, itulah justru bentuk ujian untuk manusia nantinya. Nanti akan diceritakan pada ayat selanjutnya bagaimana mulai iblis bergerilya untuk menggoda Adam di dalam surga. Enggak rega. Aku keluar karena kamu tak saya keluar. Harus sampai keluar. Gitu iblis. Nah, maka segala tipu daya dilakukan. Dan itu akan kita bahas pada selanjutnya. Itu telur, itu sekiranya bagaimana kita mengambil manfaat dari kisahnya itu. Tentang bagaimana kita jangan sampai sombong. Hanya karena kelebihan merasa anak khairu minhu, lebih baik dari itu adalah kata-katanya hindari. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Gus, saat iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam sebagai salam penghormatan yang diperintahkan Allah, apakah iblis itu ada yang membisikkan sesuatu sehingga dia tidak mau mengikuti perintah Allah? Itu pertama Gus. Kedua, kita manusia diberikan akal oleh Allah untuk bisa berpikir. Malaikat diciptakan tidak melakukan segala sesuatu kesalahan. Begitu juga dengan hewan mempunyai sifat buas nafsu. Bagaimana dengan iblis? Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Ya, jadi ketika iblis begitu itu memang murni dari keinginan dia sendiri ya. Sama dengan malaikat yang juga punya pemikiran tentang mempertanyakan ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima tadi. Tapi iblis enggak, dia langsung lam akun tadi itu. Aku enggak mau ya Allah, katanya dia gitu. Aku enggak mau, enggak mungkin aku sujud kepada siapa? Lam akun li asjuda li basyarin. Aku enggak mau sujud. Dia langsung sendiri muncul dari dirinya sendiri. Lalu yang kedua tentang malaikat ya. Malaikat itu memang diciptakan dari min nur, dari cahaya.
Sementara setan diciptakan, iblis diciptakan dari api. Sebenarnya kalau Adam diciptakan dari tanah, itu memang penciptaan yang kalau antara malaikat sama iblis memang semirip ya. Mirip. Jadi bagaimana api dan cahaya itu hanya sifatnya, ya cahaya juga sebenarnya dari bahan yang sama, cuma dia lebih lembut ya, karena dia tidak ada. Nah, malaikat memang diciptakan tanpa nafsu, sementara manusia diciptakan dengan nafsu. Itulah kehebatan manusia untuk meskipun diciptakan dengan nafsu dan ragawi, tapi diperintahkan untuk berhati seperti malaikat. Ya. Manusia sebenarnya dengan nafsunya itu susah sekali untuk bisa sujud kepada Allah dan tunduk kepada Allah. Karena pengaruh nafsunya manusia itu, basic instingnya manusia itu sebenarnya animal instingnya. Hanya ada satu ayat yang menyatakan manusia itu kal an'am, seperti binatang ternak. Tapi kadang dia terjerumus menjadi balhum adallu sabila. Dia terjerumus menjadi bahkan lebih sesat daripada binatang. Ketika apa? Ketika dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Makanya manusia itu nanti derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Itu ketika dia diberikan nafsu, dia diberikan raga jasad ini, dia mampu untuk taat seperti malaikat. Kalau malaikat taat wajar. Kenapa? Karena tidak dibekali nafsu, karena tidak dibekali dengan jasad yang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmania. Sementara kalau manusia diberi kebutuhan nafsu dan jasad dia, misalnya manusia kan butuh ngantuk ya. Lalu dia mampu melek untuk tahajud. Nah, kalau malaikat bisa tahajud terus, ya karena tidak diberi bekal nafsu ngantuk. Lapar. Malaikat nggak mungkin lapar, ya puasa terus. Tapi manusia lapar tapi mampu berpuasa. Nah, begitu. Sehingga itulah kemudian kenapa malaikat memberi salam ketika manusia berhasil menahan hawa nafsu di dunia sampai pintu surga. Para malaikat itu yang menyampaikan, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera bagi kalian atas kesabaran kalian. Selamat, congratulations. Gitu. Jadi konsepnya begitu. Ya. Yang saya sebut kala anam tadi juga ada di dalam. Itu. Ya, terima kasih Gus. Lagi? Ada Gus, pertanyaannya Gus. Ya. Ada, setan itu nama-nama itu ada nama setan jin, setan iblis, setan marida itu apa sih Gus bedanya? Sebenarnya iblis itu sebenarnya adalah awalnya itu ketuanya para malaikat tuh. Jadi dia adalah yang paling alim di antara para malaikat tuh. Dia menjadi berubah jadi sangat jahat ya hanya ketika tidak mau sujud kepada Adam yang diperintahkan. Lalu sebelumnya dia adalah kepalanya hamba-hamba yang bersujud. Nah, kemudian anak buahnya itu ya bernama setan. Nah, setan ini dari disebut sebagai ada yang dalam bentuk jin maupun dalam bentuk manusia. Artinya yang dalam bentuk jin itu ada tugas-tugas gitu lah ya, kayak misalnya divisi-divisi ya. Jin itu yang bertugas untuk mereka ada punya struktur sosial juga. Makanya nanti kalau kita lihat sampai di surat jin itu kan dijelaskan di sana. Kita punya struktur sosial juga, ada jenderalnya, ada apanya yang bagian goda manusia di bidang harta, ada yang goda manusia di bidang cintaan, ada yang goda manusia di bidang jabatan. Nah, itu para jinnya itu. Makanya kan yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Nah, manusia yang sudah jadi sekutunya setan, yaitu tadi ada di dalam salah satu surat itu Pak, itu disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kalau manusia itu sudah banyak tidak ingat Allah, maksiat kepada Allah, maka Allah akan menjadikan setan sebagai teman setia. Itu wa may ya'su, itu kan? Ang dzikrir rahman, itu. Maka nuqayyid lahu, kata Allah. Maka nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Az-Zukhruf ayat 36 itu, Pak itu manusia dalam setan dalam bentuk jin. Manusia sudah dan juga manusia dalam bentuk sudah dikuasai setan sehingga menjadi temannya setan itu. Ada banyak di sana segmentasinya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Sebagai stressing, sebagai tekan kita adalah bahwa ayo benar-benar kita menghindari sifat sombong itu. Sifat sombong, sifat tinggi hati, senang dipuji, senang menampakkan kehebatannya, biar terus marah kalau nggak dikasih komplementari, kayak gitu-gitu. Ayo kita hindari. Menjadi orang-orang yang berusaha untuk humble, menjadi orang-orang yang haunan, orang-orang yang rendah hati. Dan itu tadi, ayo siap diremehkan, nanti itulah orang-orang yang mulia. Allah merahmati kita. Kita dalam siratal mustaqim. Allahumma sholli sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal wabaa wa اللهم نجنا من مصائبنا اللهم ارفع درجاتنا في جنتنا ربنا من فاكتبنا مع شاهدين ربنا لا ربنا فلنا حمنا عندنا نفس عندما نكون سنكون جالين ربي أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك ربي أعوذ اللهم تعالى باب رحمتك اللهم انزل علينا رحمة باب رحمتك اللهم افرغ لنا صبر السبت من ان نفسنا من كثر من قدرة عالم الغيب والشهادة أعوذ بالله من جد البلاء والبدر الشقاء والغضاء شمتك الأعداء اللهم انت من قلبك وتقبل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an